Halo teman-teman, kita jalan-jalan. Hari ini ketemu orang yang top karena saya kemarin nonton di podcast, terus saya ngelihat beliau, kayaknya ini kita perlu belajar banyak nih dari beliau ya, tentang bisnis, tentang motivasi, mindset. Hari ini kita jalan-jalan ke Pak Sunil. Thank you Pak. Thank you juga Pak Bimo. Bro, saya kemarin tertarik sekali waktu dengerin ternyata Bro Sunil ini yang datengin Tamagotchi. Salah satunya. Salah satunya. Untuk yang generasi umur-umur segini ini kayaknya pasti tahu Tamagotchi. Itu ceritanya gimana bro? Kok bisa datengin Tamagotchi itu? Ya, gue sebenarnya tahu itu waktu gue lagi jalan-jalan ke Hong Kong waktu itu. Oke. Pertama, gue nggak tahu kalau itu udah exist di Indonesia. Oke. Tapi waktu itu gue lagi di Hong Kong, pada lagi musim di sana orang pada pakai Tamagotchi itu kayak pet gitu kan, virtual pet, jadi punya papi, anjing, terus nanti dia ada timingnya tuh. Ya, kasih makan, Terus ajak lari, terus pokoknya dibikin sibuk gitu kan. Gue bang lucu juga nih, pas nyampe ke Indonesia ngelihat, oh ada barangnya, tapi di Plaza Indonesia jualnya waktu itu mahal, Oh. sekitar hampir 200 ribuan. Terus gue cari tahu di sana awalnya modalnya nggak seberapa, bahkan hampir di bawah 10 ribu. Waduh, jauh banget ya. Jauh banget. Of course ada quality types. Oh iya. Cuman karena kita otak dagang, kita kan pasti harga semurah mungkin, cuan segede mungkin ya kan. Itu yang paling penting, prinsip ekonomi. Iya. Ya udah, gue pakai modal nekat aja. Gue bilang sama temen gue, lo kenal pabriknya nggak? Kebetulan kakaknya temen gue itu kerja di pabriknya. Oh, di Hong Kong. Di Hong Kong. Oh. Dia kerjanya di Shenzhen. Oh, dia Shenzhen kerjanya dekat di Shenzhen. Nah, terus gue bilang, wah boleh juga nih. Coba dong kirim, waktu itu kalau nggak salah 1.000 piece dulu atau 2.000 piece, gue lupa. Masuk karton gitu kayak LCL gitu kargo. Iya. Temen gue nanya, ini lu masukin segini banyak, jual ini gimana? Enggak, gue nggak mau jual, gue cuma mau nitip. Gue samperin tuh Harko, gue titip setiap toko. Oh, titip. Gue kasih Konsinyasi. Ya. Iya. Gue nggak pakai konsep konsinyasi. Kalau cuan buat lu cuan deh. Terus buat Sunil apa dong? Nggak ada. Gue santai aja. Karena gue udah tahu begitu gue ngomong itu kan pertama di otak dia nih orang gila datang ngasih barang kalau cuan buat lu. Lu kalau mau terkenal dalam satu hari lu gitu aja gitu kan. Pasti dicariin siapa nih orang goblok satu datang gitu kan. Kalau nggak dicurigai jadi orang tukang gendam lo bro. Nggak tahu kayak gitu. Tapi begitu dia ngomong gitu ya udah. Nggak berapa lama, seminggu kemudian pada telepon, lu ada stok nggak? Gue bilang stok lagi datang. Oh. Barangnya cocok nggak? Laku nggak? Gini. Oke, udah. Baru dia orang mulai gue bilang gue catetin. Tapi gue udah predik tuh. Dalam 3 minggu 1 kontainer udah masuk. Oh, sudah mau masuk. Ini kasih sampel dulu ya. Jadi di situ kenekatan gue. Kan ada 2 kemungkinan deh. Nih barang kagak di orang cari sendiri. Tapi nggak nelpon gue. Tapi gue tau orang kita tuh males. Ya. Jadi kuncinya adalah lo provide, dia pasti cari lo. Sama kayak hari ini gue pakai aplikasi untuk pesan makanan. Bikin gue jadi malas pergi ke restorannya. Ya. Tinggal pencet datang makanan. Ya. Nah ini kan sama, tinggal telepon nyampe barangnya. Lu mau proses import lagi sendiri lagi, lu capek kan nyari supplier lagi, pergi factory lagi udah. Nah, kok bisa level itu sebelumnya udah pernah bisnis? Belum, kalau itu pertama kali. Pertama kali bisnis Tamagotchi. Bukan pertama kali bisnis Tamagotchi, pertama kali import. Pertama kali impor, sebelumnya bisnis. Sebelumnya sebenarnya dulu tuh gue nggak bisa bilang bisnis ya, gue iseng dagang gitu ya. Pokoknya kan kuncinya gue dulu jualan komputer juga iya. Terus barang-barang yang istilahnya kadang-kadang ada telepon, gue lagi ada stok nih, lu bisa bantu jualin nggak ya? Ibaratnya kita palu gada lah ya zaman dulu ya. Apa lu mau gue ada ya, semuanya. Tapi ada satu momen di mana gue pernah belajar yang namanya konsep yang namanya opportunity. Gue itu tipe dulu itu kalau orang yang ibaratnya orang lapangan ya bro. Orang lapangan itu nggak perlu dikasih tahu di mana ada duit. Karena dia tahu di lapangan ini banyak duit. Tinggal dia mau metik yang mana. Kalau orang lapangan tuh ngerti bahasa gue gitu. Cepet udah. Kenapa? Karena kita doyan duit. Yeah. Nah ini problemnya yang buat teman-teman yang lagi nonton. Kalau lu nggak doyan duit susah datang ke lu. Karena duit tuh suka datang ke tempat yang dia disayang. Emang ada ya orang nggak doyan duit ya? Ya banyak yang bilang gue doyan duit tapi kan tidak memperlakukan duit dengan baik. Gimana? Ciri-cirinya nggak doyan duit gimana? Begitu duit masuk langsung sibuk dibelanjain. Itu nggak doyan duit, nggak suka. Bener. Jadi seneng dapat tapi seneng buang ya dia. Iya, jadi
Duit bilang, ya gue baru nyamperin lo, baru gue ngapel, udah lempar gitu kan. Karena banyak orang yang kayak gitu kan, katanya, oh ini uang panas bro, jadi harus cepet-cepet dihabisin. Nah, ya itu gue bukan orang yang aliran percaya uang panas, uang dingin. Gue taunya uang adalah energi. Iya. Dan kalau kita memperlakukan itu dengan baik, doyan itu definisinya baik. Lo doyan makan kan nggak mungkin lo makan lo buang gitu kan, nggak mungkin, ya kan. Jadi kan kita harus treat with respect gitu. Nah, pernah ada satu kejadian, gue lagi bingung nih. Aduh nih gue gak tahu nih mau cari duit dari mana. Maksudnya lagi di kayak kalau kita tuh kerjanya dulu tuh seminggu atau sebulan tuh pokoknya ada opportunity. Ya. Gue nyampe satu titik di mana lagi blank. Opportunity apa lagi ya? Seneng ya cari opportunity gitu terus ya. Iya, karena memang kebentuknya begitu. Akhirnya gue mampir tuh ke satu Orion Plaza. Temen gue tanya, lo ngapain? Nyari duit. Gimana caranya? Nyamperin toko-toko. Dateng. Karena ada buku dulu gue pernah baca, nama bukunya itu Ask and You Shall Receive. Nama bukunya The Aladdin Factor. Karena kita adalah orang yang gak berpendidikan tinggi, lulusan SMA. Lulusan SMA. Jadi kita konsepnya apa yang lo baca, lo praktekin. Kan ada fase lo baca, lo pahami, baru lo praktekin. Ya, kalau ini letter luck ya. Iya, letter luck langsung. Langsung dipraktekin. Makanya gue bilang dablek. Jadi gue samperin setiap toko. Gue liatin semua display toko tuh ada produk Aiwa. Merek Aiwa. Waktu itu merek itu. Iya. Display di depan, berarti kan lu barang paling hot nih. Kalau di display di depan tuh pokoknya paling hot. Iya, fast moving. Udah catet. Bro, lo ada stok berapa? Oh gue ada 6. Catet, toko sebelah ada berapa? Ada 7. Toko sebelah ada berapa? Gue kumpulin, total ada 30 something lah. Di bawah nih, di lantai dasar. Lantai dasar Orion. Gue naik ke lantai atas, lantai 4. Namanya Audio Plaza. Temen gue bilang, lu kenal? Ntar gue kenalan, gue bilang. Gue masuk langsung, "Oi Ci, apa kabar?" Pokoknya ada. Sok kenal, sok dekat, SKSD. Gak ada. Saya namanya Steven, gue dulu gitu. Telepon, saya dulu yang supply Betamax, sekarang gue lihat ada Betamax gitu. Itu generasi kita tuh yang tahu Betamax itu. Ya telepon konya. Ya. Gue ngebluff aja, gila. Iya apa kabar kok, gini, gue lagi ada barang nih, gue ada TV, harga khusus, ayo 30 unit, lo cari di mana aja nggak ada. Padahal di bawah ada. Lo beli semua, gue bilang. Udah milik gue kan. Udah dibeli semua 30-nya? Iya. Oke. Dan dulu nggak punya modal, modal giro, saldo masih kosong, gitu kan. Berani ya buka giro. Zaman dulu gila. Udah biasa di tempat marketplace seperti itu ada bandar bro. Di mana lu bisa titipin giro, dia potongin bunga 2%, bunga 3% ya kan. Ya, diskonto Ya bahasanya dulu. Udah kan lu gak punya. Jadi kalau orang bilang cari duit tanpa modal, udah pernah kita jalanin bro. Ya udah jalanin. Langsung gue punya margin, gue tanya dibeli. Terus dia bilang, gila ya, dia di lantai 4 nih barangnya di bawah, dia nggak tahu. Enggak bro, karena banyak orang begitu. Dia tidak tahu ada diamond di sekitar dia, karena dia nggak pernah pusingin. Hanya orang-orang kayak kita yang butuh, yang bakal ngelihat. Ininya, sense duitnya gede ya. Mungkin di situ aja nyium-nyium, udah tahu aja bau duit ini. Ini ada bau duit nih di sini. Jadi dibeli semua sama dia? Dibeli semua, karena gue bilang memang kuantiti gue segini, lo kalau mau ambil semua. Sekalian ya? Sekalian, kan di otak dia berarti satu-satunya di bawah nggak ada, dia bakal nawarin lagi ke bawah. Bro, saya tuh dengerin ceritanya Sunil, saya tuh saya yang kepikir, kok bisa ada orang seperti Sunil ini, saya lihat kan ngotot banget, gagal, tumbuh lagi, gagal, naik lagi, gagal, semua dijalanin, apapun pekerjaannya juga dijalanin kalau saya lihat. Iya. Kok bisa ya? Makannya waktu kecil makan apa itu? Saya itu orang yang, sebelum belajar NLP, saya orang yang takut gagal. Ini cerita tahun 90-an berarti? Iya, awal-awal. takut gagal. Takut gagal. Jadi setiap kali gagal saya bounce back, karena saya nggak mau merasa gagal. Takut gagal, ketika gagal malah bisa bounce back ya? Karena saya nggak mau merasa gagal. Saya tidak mau menggagalkan diri saya. Hari ini bahasanya keren. Waktu itu pokoknya, mbok piye carane? Pokoknya bangkit. Itu ajaran orang tua atau enggak? Memang itu gua memang bukan ajaran orang tua, tapi kayaknya itu secara naluriah udah kebentuk karena gue memang explorer kan. Oh, semua orang menurut Bro Sunil gitu juga? Atau khusus
Enggak Sunil juga menurut, kalau lu ngomong semua orang, menurut gua ada orang yang memang punya jiwa yang never give up. Iya. Ada orang juga yang punya jiwa yang I love to give up. I love to give up. Tapi gua masuk ke 3 fase, bro. Pertama, gua masuk ke konsep never give up. Iya. Kedua, gua pernah belajar when to give up. When to give up. Dan yang ketiga, when to give it all out. Jadi Kalau dulu ya masih muda, masih 20s, bawaannya never give up, akhirnya sampai di titik you should give up something gitu. Kayak lu udah saatnya untuk stop exploring, lu udah saatnya mulai aligning, mulai strategizing. umur berapa itu? Mungkin di umur 30 ya. 30 udah mulai Udah bisa. mulai melihat gitu. Berarti yang diomong Jack Ma itu bener juga ya, umur 20 udah kamu nekat aja udah sikat terus. Iya, cuman pada saat itu gua konsepnya masih spekulan. Jadi buka ini, coba, tapi nggak mikir panjang, you know. Yang penting ada duitnya, Apakah ini bisa gue tumbuh? Apakah gue punya ilmu untuk membesarkannya? Atau gue cuman jalan, dapat duit, terus nyantai, jatuh. Jadi gue perhatiin tuh polanya tuh. Iya. Gitu. Dan memang polanya lebih banyak kebut, dapat nyantai, jatuh. Pola kebut, dapat nyantai, jatuh. Terus gitu ya. Itu memang proses yang harus dijalanin atau menurut Yang gue lewatin. lewatin Sunil gitu ya? Iya, yang gue lewatin. Jadi di masa-masa itu not much of a guidance ya. Wis, pokoknya kalau orang berkelahi gini-gini doang pokoknya. Iya, cuman satu move itu aja yang gue tau, never give up gitu kan. Tapi itu aja gue bilang kalau kita punya satu jurus never give up aja, kita bisa survive. Survive ya. Iya, karena menurut gue in life cuman yang masalah itu yang bikin kacau itu kalimat gue tadi tuh. Kalau lu punya satu jurus itu, kita bisa survive. Pertanyaannya sampai kapan lu mau di mode survival? Iya, itu Iya kan kan? tenaganya power gede itu. Kalau mobil Iya. gigi satu terus Iya, lu. gitu. Nah kan kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu. Oh ada mode survival, ada mode sustain, ada mode growth, ada mode itu kan belum tahu. Waktu itu belum tahu ya. Belum tahu. Terus karena taunya kapan, Bro? di Kok umur bisa? 30-an ya. Itu dari training, buku atau Dari buku sebenarnya udah baca buku-buku keren, bro, udah dicekokin. Cuman baca dan mengaplikasikan kan dua hal yang berbeda ya. Iya, iya. Jadi ada buku The 7 Habits of Highly Effective People. Iya. Nah dulu gue dicekokin sama mentor gue atau godfather gue itu bos gue 2 buku. Bukunya Guy Kawasaki, Selling the Dream. Dia adalah orang yang menjadi pimpronya Macintosh. Launching Macintosh. Justru gue lebih tertarik bukunya Selling the Dream karena it's all about selling. 7 Habits gue kayak apaan sih ini paradigma ya kan? Sharpen the saw. Sharpen the saw, begin with the end of mind, Iya. first thing first. In the beginning waktu baca begitu, Bingung. ya mungkin bisa Yeah. dibilang oke, menarik tapi Yeah. nggak mendorong. Yeah. Menarik tapi nggak mendorong. Tapi Selling the Dream gue ke-trigger. Iya. Wah gila, si Guy Kawasaki itu dia pergi ke sebuah gereja, dia ngelihat si pasturnya lagi berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan Yesus adalah juru penyelamat. Terus dia nyadar Yesusnya nggak ada, tapi semua orang bisa percaya. Dia di situ menemukan konsep evangelism. Berarti orang-orang ini adalah evangelisnya. Iya. Macintosh harus menjadi evangelism konsep di mana follower atau buyernya itu harus fanatic. Die hard gitu Die ya. hard. Pokoknya cuman itu, yang lain jelek gitu ya. Wah, gue bilang gila, gue harus begini nih kalau mau jualan karena otak gue kan lari ke jualan. Yeah, Jualan. yeah. Gitu. Pokoknya gimana caranya jualan. Jadi sesuatu yang memang itu yang gue kejar, itu yang gue cari, itu yang gue ini. Kenapa waktu itu lu segitu menggebu-gebu ya? Karena gue pengen punya branded shoes, branded clothes. Because I like it, I like fashion, I like this, I like that. Itu anak-anak umur segitu validationnya itu adalah ini yang gue mau bilang ke teman-teman di generation now dan gue yakin di era sekarang orang-orangnya jauh lebih hebat. Iya. Di era kita, di era gue itu lu nggak akan dianggap kalau dia orang nggak lihat lu siapa, lu pakai apa. Oke. Gitu. Meskipun sampai sekarang sama. Kalau Iya. lu pakai McLaren tapi lu kagak ada isinya tetap orang percaya gitu. Itu kan memang metode zaman dulu klasik marketing ya kan. Iya. Gertakan pertamanya udah menang dulu dia. Ya. Tapi yang gue maksud di sini adalah kita tuh dulu karena datang dari klasifikasi medium family, kita tuh kejebak kalau di bawah wes sakarepku.
Kalau di atas juga sama wes sakarepku. Gue duitnya banyak, gue pakai celana pendek, pakai sendal karet juga. Orang percaya. Tapi, Ya. kalau di tengah lu harus pakai good look dong. Oh. Kalau enggak lu nggak dianggap. Iya, iya. Ya kan? Lu mau sakarepku ya gak iso. Gitu kan. Justru lu harus sakarepmu gitu Iya. kan. Bukan sakarepku gitu kan. Harus ikutin you gitu. Itu yang di tengah ya malah. Yang di tengah kejepit kan. Yang atas sama bawah enggak? Atas iyalah karena sudah inilah ya. Tapi di bawah. Ya yang di bawah mau malu apa? Dia nggak punya malu kan? Oh, sebenarnya malu tapi nggak punya pilihan lah ya Nggak dia. punya, maksudnya kalau lu udah nothing tulus, di bawah tuh definisi gue itu nothing tulus. What you gonna do? Iya. Yang Iya kan? problem yang tengah-tengah ini Iya. ya. Lu disuruh kerja jadi tukang bangunan mau nggak? Nggak mau. Ya, terpaksa, Bro. Ya kan? Iya. Tapi yang di bawah, gua harus nyari duit. Kalau nggak, gua nggak makan. Iya. Misalnya gitu. Levelnya kan berarti di level need. Nah, gua bukan maksud ngomongin bawah atas, tapi lebih tepatnya di saat lu udah di titik gue nggak kerja, gua nggak makan. Apapun akan lu lakukan. Pernah, Tapi kan Sunil pernah. nggak, gua nggak pernah di Sampai level fase gue nggak kerja nggak makan. Gue nggak kerja, gua malu. Lebih powerful itu ya. Karena gue masih punya orang tua, Oh. gue masih istilahnya, Pulang masih ada makanan lah. iya, sejelek-jeleknya nasi telur ada lah ya. Iya. Jadi protein masih dapat gitu. Jadi maksudnya bukan separah itu. Tapi kalau ngomong individual, pernah nggak nih di dompet cuman ada 2.000? Ada, pernah. Cuma tinggal 1.000 perak? Ada, pernah. Pernah ngalamin. Bahkan di dompet cuman ada 1.000 perak, di tengah jalan ditodong, terus orangnya mukul terus ngambil dompetnya, terus gue yang ketawa karena dompetnya doang lo ambil, kagak ada isinya gitu. Isinya di kaos kaki soalnya di 10 jutanya di kaos kaki masalahnya. Oh, jadi pernah ngalamin kayak gitu. Menurut Sunil lebih penting pride, gak mau kalah itu atau makan? Motivasi yang bisa membuat orang lebih maju itu yang mana? Kalau gue dulu itu driven by pride, bro. Heeh. Gue itu driven by pride. Kalau menurut Sunil lebih penting Gue ya, gue dulu gue lebih pride. karena Gue belum pride. pernah ngalamin yang basic needs-nya food itu enggak. Bukan soal belum pernah ngalamin, gue itu sempat sekolah di kota Madiun, di mana teman-teman gue kalau nongkrong sama gue di sawah, bro. Oh. Jadi kehidupan seperti itu bukan sesuatu yang mengerikan buat gue. Ibaratnya, Nil, lu harus makan nasi sama ikan asin yang udah 3 hari yang lalu punya. Ya gue pernah kan, gue kan pernah main di rumah temen gue yang alasnya itu masih tanah, bro. Oh, Dan rumah yang kita ada tanahnya. enjoy main di situ. Dan ibaratnya kalau di Madiun gue punya toko terbesar, jadi uang paling top main di rumah yang paling basic. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan untungnya orang tua gue nggak pernah, lu nggak boleh. Untungnya mereka tidak mengklasifikasi, lu hanya boleh nongkrong sama yang kelas ini, yang ini nggak boleh. Enggak. Iya. Terus aku nonton podcastmu, itu kamu gini ya, naik turun, pernah jadi pengusaha, turun lagi, nah jadi karyawan, turun lagi. Iya. Jadi sebenarnya bukan pernah jadi pengusaha. Jadi selama gue melakukan berbagai macam usaha dulu, 2007 ke belakang, 2017. itu gue melakukan usaha sambil bekerja. So, gue itu tetap bekerja, tapi gue buka bisnis. Sehari-hari bekerja, Iya. tapi buka punya bisnis. Karena tujuan gue adalah multiplying income. Jadi gue punya income, gue nggak mau nikmatin, gue invest ke bisnis. Nah, disitulah spekulasi. Tapi turun kok bisa naik lagi ya? Ya karena nggak banyak give orang up. yang turun terus kan gini. Nggak give up kan. Kuncinya Dan itu. kedua, bener sih, memang gue explorer banget. Jadi gue segala macam, gue sempat jadi IO, gue sempat jadi DJ, gue sempat bisnis, gue sempat buka komputer training center, gue sempat masuk ke produk herbal, gue pernah Impor Tamagotchi itu. impor Tamagotchi, terus gue pernah main di produk. Lu masih inget zaman Laserdisc? Terus dulu keluar VCD, terus Laserdisc bisa dipasangin kartu, jadi bisa berubah, bisa play VCD. Ya. Nah, gue pernah masuk itu. Barang antik dulu ya. Terus Sampai ke Afrika segala ya. ya, jadi segala Ekspor. macam sampai masuk ke, gue pernah masuk ke industri batu bara, pernah masuk ke industri glycerin, chemicals. Gue pernah main aircraft spare parts. Wih. Jadi dari bawah ke atas. Nah, itu dalam span of time itu gue Berapa tahun? melakukan begitu banyak. Berapa tahun itu? Itu dari tahun berapa ya? Dari gua kerja di komputer, ya bisa dibilang dari 96 ya. 96, 20, 30 tahun. Sampai 2007 ya. Sampai 20 tahun. 10 tahun doang ya? 10 tahun ganti sebanyak itu.
Ya karena kan bisnisnya kan macam-macam kan, semuanya quick wins kan, kita konsepnya quick wins. Nggak sampai 10 tahun, lebih lah dari 10 tahun. Menurut Sunil bagus gitu atau udah kamu satu tapi fokus sampai jadi yang terbaik? Nah, 2007 gue ngegetok kepala gue, lu mau sampai kapan kayak begini tiap 2 tahun ganti bidang? Tapi pertanyaannya apakah gue bisnis di bidang-bidang itu? Enggak juga. Gue bekerja, nah gue itu bekerja dengan satu bos, tapi gue selalu dimasukin ke bidang-bidang baru. Jadi tugas gue gini, bangun divisi stabil, dia buka divisi baru. Buka divisi baru. Jadi keilmuan gue jadi di-expand. Itu setelah 2007? Sebelum 2007, jadi ganti-ganti terus itu kan sebelum 2007? Iya. Jadi gue sampai gue bilang, gue ini siapa? Gue ini bisanya apa? Kok iso-iku tapi nggak mendalami. Gitu. Nah pas 2007 gue bangun lah agensi gue kan. Agensi gue, di situ baru gue bersyukur sama Tuhan dengan ilmu pengetahuan gue yang sebanyak itu. Begitu gue ketemu, misalnya pada saat itu Pipo datang ke agensi gue, Sunil gue perlu bikin website, gue perlu ini. Gue ngerti bisnis lo, karena gue pernah di bidang itu. Karena udah pernah semua ya? Iya. Dan lu pas mau pergi ke agensi yang lain, belum tentu ilmunya kayak gue. Iya. Jadi gue bakal winning more customers. Iya. Karena nih orang ngerti apa yang gue lagi jalanin. Nyambung, kalau diajak ngobrol nyambung. Jadi di situ gue, thank you ya. Pertama gue menyangkal sama Tuhan, kok hidup gue lu giniin sih, nggak jelas. Teman-teman gue lurus-lurus aja, Bombay, keluar sekolah, buka toko tekstil, hidupnya aman-aman aja. Kenapa gue kayak begini-begini gitu kan? Ternyata memang dia punya rencana yang luar biasa. Iya. Dan hari ini pun kayak gue di corporate pun sama, gue bisa masuk ke bidang mana aja gitu. Tapi ada perbedaan drastis. Perbedaan drastis adalah sebelum gue mengerti dan sebelum gue menyadari gue itu punya problem di pola, itu gue selalu mengulangi pola. Makanya begini-begini, karena banyak orang yang begini-begini nyangkutnya di pola. Itu salahnya di pola ya? Polanya gimana? Ya polanya misalnya contoh, sesimpel kayak gue nggak mau ngerugiin orang. Oke, bagus dong. Niatnya bener, programmingnya salah. Di sini yang kerekam itu bukan nggak mau. Kata nggak itu nggak pernah masuk di alam bawah sadar. Terus? Yang tersimpan gua mau ngerugiin orang. Waduh. Nah terus? Makanya kesannya bocor tiap kali lu ngelakuin sesuatu jatuh. Dan kedua lu jalan di fear. Gue takut merugikan orang. Berarti lu beroperasi di ranah fear. Bukan di ranah confident. Harusnya kan gue join nih sama lu. Spirit gue harusnya, tahun depan kita ke Macau nih, kita celebrate. Itu vibrasinya beda loh. Ya. Tapi kalau di dalam hati, wah gue join sama Pipo, jangan sampai nanti kecewa Piponya. Ya. Gue harus kerja keras. Niatnya bener nggak? Kalau gue ceritain begitu kan gue bilang, wah niat lu bener nih. Tapi kejadiannya selalu yang gue takutin malah terjadi. Nah itulah namanya law of attraction. Law of attraction itu akan mengetrack hal yang paling sering lo fokus. Kalau lo fokusnya ke takut, yang terjadi yang takut. Takut itu adalah data, bos. Iya. Kalau lo fokusnya ke situ terus, ya itu yang terjadi. Kan lo manggil terus. Kalau mundur lagi, misalnya balik lagi ke tahun 96, apa yang masih mau dilakuin? Tetap milih, udah jalanin semua atau enggak bro, aku mending milih satu bro. Enggak, bukan. Gue, pertama, gue akan bilang sama diri gue, lu jangan berhenti sekolah lu di SMA, lu harus lanjut. Oke, satu itu. Ya kan? Kedua, karena di kuliah itu lu bukan belajar, tapi lu belajar caranya belajar. Itu yang gue tanggap. Jadi gini. Belajar, caranya belajar. Kalau menurut gue, orang di sekolah itu bukan belajar. Di sekolah itu belajar menghafal, belajar mengikuti aturan. Iya. Tapi di kuliah itu lu belajar caranya belajar. Karena lu dibebasin kan, lu mau masuk, lu gak mau masuk, baju bebas, lu punya SKS, lu punya tanggung jawab. Lu belajar tanggung jawab kan. Belajar caranya belajar. Berarti lu punya framework of learning. Itu satu. Kedua, kalau gue harus milih jalur, waktu itu gue akan pilih jalur yang lebih masif. Yaitu misalnya, lu kalau mau explore dunia finance dulu. Artinya kuasain dulu ilmu dan literasi keuangan. Jadi palu gada tapi terarah gitu. Terarah. Karena gini, semua itu kan berhubungannya sama uang. Artinya uang sama dengan resiko. Resiko, gimana lu mitigasi resiko, gimana lu memanage resiko. Boleh lu mau ngegas sesekali kayak lu misalnya pergi ke kasino, ada saatnya lu kayak all in. Ya. Nggak apa-apa. Tapi lu tahu lu mengambil keputusan itu bukan karena lu mabok, tapi karena lu tahu gitu. Nah itu kuncinya. Sadar. Jadi kalau mau diulang lagi, finance. Belajar, maksudnya berkutik di situ dulu, habis itu bebas bereksplorasi di industri manapun.
unik juga ya. Finance ya malah dianggap nomor 1 finance. Ya, lu aja di perbankan kan. Dulunya. Ya, Tapi aku appreciate hormat ke kamu tuh karena kamu kemampuan presentasinya menurut saya bagus. Itu belajar di mana itu? presentasi. Kemampuan nawarin orang, kemampuan Kepepet bisnis. bro. Dan modeling. Gue dulu suka modeling. Salah satu yang gue modeling memang bos gue dulu. Karena bos gue itu dulu menguasai 7 bahasa bro. Ush. Gitu. Dan dia ngajarin gue tuh hal-hal yang mungkin nggak semua bos bakal ngelakuin segila dia sih. Dia itu konsepnya bakal ngajak gue ke tempat makan yang mahal bro. Kenapa? Dia nggak mau gue makan cuman di pinggiran. Oke. Dia mau gue understand the value of good food. Lo kalau mau menikmati good food, you gotta work for it. Oh. Kan harganya mahal. Iya, iya. Jadi dia ngajak gue makan untuk ngerasain kan. Nih lo duduk di restoran makan Enak makanan kan? 1 juta, rasanya ngene lo. Gitu kan. Karena itu kerja keras. Ya, untuk itu lo harus kerja keras. Kalau lo pengen quality seperti ini, kalau hidup lo mau kayak begini, caranya ya abis itu diajak ke toko buku. Beli buku segede-gede gaban gitu, 500 halaman, 300 halaman, plastiknya dikasih ke gua. 10 hari, tidak ada pertanyaan, saya anggap kamu mengerti. Gua nggak suka baca bro. Belum ada audiobook waktu itu. Hari harus baca. Yeah. Kan kalau nggak ada pertanyaan, saya dianggap mengerti. Berarti harus ada pertanyaan. Kalau mau bertanya harus baca. Gitu. Luar biasa ya, ternyata lulus SMA, tapi tadi kan kita ngobrol, Bro Sunil ngerti banget tentang IT bro. Malah Hobi. direktur IT loh. Iya, sekarang. Bayangan orang kan IT ini, wah ini pasti ilmunya tinggi S2, S3, S4, S5 ini. Iya, saya sempat berkecimpung di industri itu kan hampir lama ya, dari 2007 ke 2017 saya punya agency. Itu kan digital agency. Jadi kita bikin aplikasi, kita bikin digital marketing dan sebagainya, itu memang udah di situ. Cuman di level corporate itu gamenya beda. Kalau di level lu punya agency, lu jasa, lu main, beda banget sama di level corporate. Sama kayak waktu gue dulu kerja di bank. Kalau lu pernah kerja di perbankan, lu tahu dulu ada sistem namanya Sigma. IBM AS400 tuh zaman-zaman itu. AS400 atau Iya, berapa betul, namanya ya? AS400. Jadi bayangin orang-orang yang masa itu udah bikin sistem for corporates. Itu kan cara berpikirnya beda sama yang lu bikin buat UKM. Ya, istilahnya core banking atau apa Iya. ya. Nah, jadi kan totally different. Jadi dari situ gue melihat shift yang terjadi ini beda banget. Cuman memang gue ada fase di mana I grew, I fail, I grew, I fail. Tapi one thing, for me failing itu buat gue itu failing itu bukan menjadi noda. Bukan menjadi hal yang memalukan. Hari ini, waktu jatuh dulu, malu nggak? Enggak. Makanya gue bisa bangkit cepet. Bangkit gue nggak pernah lama, cepet. Kan banyak orang yang merasa jatuh, aduh gagal nih. Udah. Iya, gagal. Ya gue kasih diri gue itu misalnya maksimal 30 hari untuk mengelus diri. 30 hari maksimal ya? Maksimal. Tapi so far sih gue dalam 2 hari, 3 hari udah bangkrut. Cuman gue selalu kasih gap 30 hari. Kenapa? Karena 30 hari itu gue butuh juga mikir, apalagi yang harus gue coba. Masa berkabung cukup 30 hari, setelah itu harus jalan lagi. Karena gue punya hidup, gue punya life. Gitu. Kan kalau orang udah punya life, bedanya dulu itu I don't have a clear goal. My goal gue cuma duit. Duit. Kalau sekarang? Kalau sekarang achievement and alignment. Achievement itu adalah sesuatu yang gue hasilin. Oke. Alignment itu keselarasan. Sama diri sendiri, sama keluarga, sama kehidupan, sama Tuhan dan sebagainya. Gue punya formula yang gue suka share ke semua orang. Itu dalam hidup itu lu punya fase bakal banyak. Dan setiap 10 years lu pasti akan ngeriset itu. 10 tahun. Iya, Setiap pasti, 10 tahun akan pasti. Nge-refix, ngeriset, pasti. 5 pertanyaannya simple. Gue siapa? Gue bisanya apa? Untuk siapa? Gue mau kemana? Sama siapa? Setiap 10 tahun harus nanya 5 pertanyaan ini. Iya, buat refleksi diri gitu. Mungkin di umur 20, gue siapa? Gue seorang konten kreator. Oke. Gue bisanya apa? Bikin konten. Untuk siapa? Untuk brand. Oke. Gue mau kemana? Gue mau jadi top konten kreator Indonesia. Oke. Supaya bisa situ lu masuk kemana? Top agency dong. Lu bergaulnya sama situ kan. Oke. Habis 10 tahun,
Lo achieve nggak achieve kan lo bakal tanya, relevan nggak sih goal gue 10 tahun yang lalu sama sekarang? Mungkin habis 10 tahun lo udah jadi bapak, lo udah married, lo jadi bapak, gue siapa? Kepala keluarga. Mau jadi apa? Ganti kan. Jadi, kepala keluarga. Iya, jadi gue siapa? Kepala keluarga. Gue siapa? Suami. Bukan satu lagi identity lo, udah banyak nih. Oh, tapi yang lama tetap jalan? Tergantung Content orangnya. creator. Kalau dia misalnya eranya dulu programmer, sekarang udah diganti AI, relevan nggak? Oh, Udah nggak relevan kan? nggak relevan ya. Misalnya dulu saya programmer, bangga jadi programmer. Sekarang AI udah bisa programming. Iya. Nah programmernya value-nya apa? Misalnya gitu. Bisa ganti ya, setiap 10 tahun ya. Jadi kan nggak ada salahnya kita melakukan self-reflection kan. Itu otomatis kita mengalami itu atau harus secara sadar sebaiknya kita... Saya sarankan sebaiknya seperti itu. Oke. Saya sarankan sebaiknya seperti itu karena minimal yang namanya manusia itu pasti dia akan ke bawah arus. Ya, dalam 10 tahun ya, Iya. sana sini, Iya, sana iya. sini. Ya kan? Nah, minimal itu membuat lu jadi kayak, wait a minute, Ya. gue di mana? Sekarang nih gue lagi di mana? Gue mau kemana? Gue udah nyampe mana nih? Gitu. Cukup, 10 tahun sekali cukup. Nggak perlu tiap tahun? Kalau tiap tahun itu kan sebenarnya lebih ke achievement aja sih. Ya. Karena ada dua hal sih. Satu, apa yang lo kejar. Dua, apa yang berarti buat lo. Nah yang 5 pertanyaan ini, apa yang berarti buat lo? Apa bro? Kalau gue Sunil. Ya buat gue berarti sekarang adalah kehadiran gue. Pada saat anak gue bilang, my dad is there for me. Bokap gue hadir buat gue. Itu sangat berarti buat gue. Ya. Pada saat tim gue merasa kehadiran gue itu bisa meringankan mereka, bisa menyemangati mereka. I feel fulfilled. Ya, saya berguna bagi... I feel fulfilled. Ya. Pada saat gua nulis buku, terus buku gua dibaca, terus orang yang baca ngirim gua komen, thank you bro, gila, yang kemarin gua stuck sekarang jadi unstuck gitu. Ya. Wow. Terus di korporasi kita kerja, ternyata apa yang kita kerjain bisa mempercepat menjadi solusi yang tepat, value-nya terus naik. Jadi udah nggak ngejar volume, tapi lebih state of value gitu. Kualitas. Iya. Security pasti penting, money pasti penting. Pertanyaannya, itu semua juga gue pernah ngelakuin di umur 20-30. Maksudnya gini, kalau dibilang, ini cari duit, ya cari duit bro. Nggak ribet cari duit sebenarnya. Yang ribet itu kan, tadi lo bilang, mengelola duit. Multiply duit. Iya. Ngerti cukup lu di mana. Iya. Kalau buat anak-anak muda sekarang, Sunil ngelihatnya gimana? Masalah duit. Kita ngomong duit. Kenapa katanya Gen Z, aduh tambah lama tambah susah katanya gitu katanya. Memang tuntutan sekarang itu, menurut gua spesialis itu udah nggak dilihat banget, kecuali lu really good Spesialis ya. spesialis. Yang sekarang dilihat itu generalis. Oh malah dibutuhkan generalis. Iya dong. Sekarang lu kalau cari, khususnya di Indonesia, kalau bikin job desk tuh, kalau bisa Superman yang di-hire gitu kan, bukan Dicari super IT, team, tapi semuanya bisa. Iya, bukan super team tapi Superman yang Iya, di-hire gitu iya. kan. Menurut gue, lu kalau menjadi Superman berarti lu kan harus lahir dari planet lain. Iya. Kalau mau jadi Batman berarti bapak lu harus punya banyak duit. Iya. Ya mendingan lu jadi Robin deh, sampingannya Batman tuh, ya kan? Pendamping ya. Iya. Kalau lu bisa jadi Batman, bisa jadi Robinnya Batman, minimal lu tahu what needs to be done. Jadi lu jadilah orang yang bisa bantu orang-orang kaya. Bantulah orang-orang kaya ini, karena orang-orang kaya ini juga butuh orang yang bisa di-trust, butuh orang nih. Tapi kalau soal money, memang kita sekarang kejebak dengan dua, internal validation sama external validation. Dulu nggak? Dulu enggak, karena dulu jauh bro. Maksudnya gimana? Jauh gimana maksudnya? Ya, buat yang nonton, kalau lo di era 70-an, 80-an, mungkin lo bakal bilang, ya yang kalau lo kelahiran 90, 2000, mungkin ya ini boring nih gitu kan. Iya. Tapi konsep dulu di antara 80-an, 90-an itu to become famous, to become hebat, lo harus benar-benar achieve. Oh iya, karena jarang ada medsos, ada... Exactly. Iya. Jadi external validation kejauhan. Oh, ya. Kalau ini harus koran terkenal nasional datang baru terkenal ya bro ya? Iya,
oh lu masuk majalah SWA zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu info komputer ya kan. Ngomong-ngomong kita pernah masuk info komputer. Oke. Kalau sekarang enggak ya? Sekarang bisa ya? Sekarang lo joget-joget udah bisa terkenal bro. Oh. Jadi sekarang itu external validation itu opsinya jadi banyak. Lebih mudah dijangkau. Lebih mudah dijangkau dan opsinya jadi banyak. Bikin lu pusing kan. Oke. Jadi lu mau bangun personal. Semua sekarang lagi menggaungkan personal brand gitu kan. Ya gue cuma ngebayangin kalau ada 1 juta orang dengan 1 juta personal branding di Indonesia, gak usah banyak-banyak, 1 juta dulu deh. Itu kalau 1 juta setiap orang mau jadi unik aja udah susahnya setengah mati. Untuk tampil beda udah susah karena semua beda ya? Karena udah mirip kan, mau jadi tampil bedanya kemana? Iya. Berarti kan udah main peranan dong, ada yang jadi antagonisnya, ada yang jadi orang baiknya, ada yang jadi orang macam-macam peranannya gitu. Internal, nah ini banyak orang udah nggak mikir lagi. Internal tuh rasa syukur, rasa tiap hari gue bangun tidur, anjrit, gue masih dikasih kesempatan. Apa yang gue bisa lakuin buat diri gue dulu gitu, buat diri gue dulu gitu. Nah spirit seperti ini kan bikin kita lebih confident. Confident itu kan muncul dari hal-hal kecil. Anak muda perlu rasa bersyukur atau enggak, aku pokoknya nggak cukup terus, harus maju terus. Rasa bersyukur bukan berarti kamu cukup loh. Rasa bersyukur itu adalah ngecharge baterai emosi lu. Oh, maksudnya gimana nih? Ya, kalau emosi lu tenang, lu bisa lari 50 km. Tapi kalau lo low bad, lu bikin gol 50 km, baru lari 500, lu udah ngos-ngosan, bos. Rasa bersyukur tuh baterai. Bukan bikin lu bukan cukup. Nah, kalau lu bilang thank you God, mager ah. Ya, cukup, itu gue no comment ya. Karena kan orang, menurut gue validasi yang paling kuat adalah pada saat lu merasa lu bisa mengenali diri, lu bisa berkarya, dan lu bisa berdampak. Dari diri ke karya ke dampak. Nah, Sunil kan pernah kerja di banking, orang finance. Sekarang ngelihat anak muda-muda, pesan buat anak muda, finance terutama. Kalau gue ngelihat anak-anak muda sekarang, gue excited. Gue excited ngelihat spiritnya, ngelihat cara berpikirnya. Dulu di era-era gue mana ada tuh psychology of money lah ini semua. Dulu tung deh semua ringin. Malah tahun 90-an mungkin ke ini ya, kayak corporate Toyota Way atau apa kayak gitu ya. Iya kan. Jadi gue apalagi orang yang anti seminar gue. Jadi gue orang yang kalau ngelihat orang seminar tuh dulu tuh kayak lu ngoceh doang lu gini-gini gitu kan. Baca buku juga males dulu kan. Jadi gue masuk ke kategori yang itu. Dan kalau gue ngelihat sekarang anak-anak, wow, amazing generation sekarang itu ilmunya mantep, informationnya mantep. Cuman mereka punya problem di pengendalian emotion. Anak muda sekarang? Iya, anxiety kan. Cemas. Kok bisa itu? Cemas, karena komparasi. Oh, ini yang flexing jadi dia membandingin. Iya, yang ini cepat sukses, yang ini kok belum, yang ini kerja keras, yang ini kerjanya kayak nggak keras-keras amat kok ini. Jadi terlalu cepat pengen diakui, terlalu cepat pengen terlihat kaya, tapi tidak menjadi kaya. Jadi semua orang sibuk mengejar terlihat, bukan nyatanya kaya. Iya. Bukan nyatanya sukses, tapi yang penting terlihat sukses. Iya, makanya terlihat, tapi bukan menjadi. Sibuk terlihat, tapi tidak menjadi, gitu. Sedangkan, ya kalau lu udah jadi, kelar sih. Ngapain lu sibuk terlihat gitu? Justru kalau bisa jangan terlihat gitu. Jadi tanpa terlihat. Tapi kan semua maunya terlihat. Orang kaya malah nggak takut kelihatan kaya, ntar orang pajak datang, jadi malah nggak juga. Menurut gue kalau gue ngelihatnya bukan soal pajak, justru orang kaya taat pajak. Nah, cuman my point is dia tahu gimana membayar pajak, mengamankan keuangan dan semuanya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kenapa orang yang mapan tidak mau terlihat karena nggak mau ada kebocoran energi. Karena banyak orang sirik, bro. Orang yang sukses malah tampilnya biasa-biasa karena takut orang sirik ya. Iya, karena itu energinya bocor. Kan itu kayak oh dia pasti cuci duit, dia pasti ini. Pokoknya lu padahal kerjanya bener loh. Tapi kan miara tuyul ini. Iya, miara tuyul gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu kan sebenarnya lemparan energi yang nggak bagus ya.
Apalagi di sosmed. Itu kan ada hate speech dan sebagainya. Kalau kita ngomong di level spiritual tuh kan energinya nggak bagus. Dan makin lu menjadi kaya itu kan kaya ilmu, kaya finansial, kaya relationship. Lu nggak butuh apa-apa. Lu nggak butuh siapa-siapa. Udah terpenuhi ya? Terpenuhi. Lu nggak butuh diakui. Lu nggak butuh 30.000 likes, 70.000 follower. Lu nggak butuh sebenarnya. Jadi kayak ya lu jalan-jalan aja. Followernya naik syukur, yang like ada syukur. Jadi tidak ter-attach, tidak tercekat sama ini semua gitu. Lu mau nikmatin. Lu mau jadi bagian dari generasi TikTok, ayo. Lu mau kayak gue punya podcast, berarti kan gue masuk ke dunia content creator. Iya. Ya udah, tapi gue nggak tercekat gitu loh. Gue enjoy aja. Iya. Yang gue enjoy justru orang-orang yang gue undang, ngobrol, gue belajar. Sambil belajar, audiens juga ikut belajar. Itu kan sebenarnya bagian dari keseruan-keseruan yang nggak perlu terlalu dibawa ribet. Gitu. Iya. Tapi aku surprise tuh, bro. Kok bisa ganti-ganti bisnis, ganti-ganti posisi? Kok bisa ya? Sebenarnya kan kalau polanya dagang, polanya kan simple. Lu misalnya main batu bara. Kamu ditempatin di mana aja tuh hidup loh, bro. Nah, itu karena kita punya self-survival skill. Self-survival skill. Orang yang tahu dirinya itu mau apa, standarnya lah ya. Gue tuh pengen punya hidup yang kualitasnya seperti ini. Gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil, gue pengen makan ini. Gue kalau bisa makan ayam goreng pemuda tiap hari 3 kali. Berarti kan itu standar minimum yang udah gue tanam. Bukan berarti gue nyombong, tapi itu standar minimum. Setiap orang harus punya standar dong. Nah bos gue dulu ngajarin begitu, standar minimum gitu. Kenapa standar minimum itu penting? Karena dalam hidup kita nggak tahu kapan kita dihantam. Loh, tapi bahkan bukan ketika turun loh bro, ketika kamu naik pun mau pindah-pindah posisi tetap bisa. Oh itu karena mempelajari NLP, mempelajari neuroscience, gue jadi suka mengulik manusia. Manusia itu so kompleks. Mempelajari emosi, mempelajari manusia. Karena kita hidup itu nggak bakal lari jauh dari manusia kan. Berhubungannya sama manusia. Ada sih, gue pengen, ada masa-masanya gue pengen jadi pembicara di mana gue bicara di depan 10.000 orang. 1.000 udah, 10.000 kayaknya hampir. Tapi begitu nyampe, terus gue nanya gitu, terus apa? You feel nothing. Jadi banyak yang gue lakuin dulu di era-era 20s, itu pengen ngebuktiin diri gue doang. Lu bisa nggak nyari duit 100 juta sebulan? Bisa. Coba. Gitu. Yang penting bisa gitu ya. Habis nyampe 100 juta? So what? Sekarang 400 juta, sekarang 500 juta, sekarang ini gitu. Habis itu capek juga ya gitu. Jadi kayak nggak selaras kan. Karena kan cuman kayak pengen pembuktian. Nah, mulai ngerti pola, mulai ngerti manusia tuh bergerak karena apa ya? Cuman 2. Karena apa? Karena dia takut atau karena dia excited. Takut atau dan excited. Misalnya gue lihat, di situ ada emas. Gue lari karena gue mau emasnya. Ya, semangat langsung lari. Ya, tapi kan orang yang taruh 2 orang, yang satu nggak iso lihat emas ya. Dia fokus, aku kudu lari. Kenapa? Belakangku ada anjing gila, dia bakal copot gue. Sama-sama lari tapi beda ya. Sing satu ngelihat ke depan, sing satu ngelihat ke belakang. Tapi gue suka jadi orang yang ketiga. Gimana? Dimana dia ngobrol sama 2 orang. Kamu kenapa lari? Anak emas. Yang kedua, kenapa kan lari? Anak anjing. Ya wes, aku jalan aja biasa. Ke depan pasti dapat emasnya gitu. Jangan buru-buru lari gitu kan. Karena mungkin sampai sana ternyata bukan emas, cuman sinar dari matahari yang mengkilap. You never know. Emas, gitu. Di kehidupan kayak gitu ya. Jadi orang ketiga ini bakal ngecek validasi apa betul di situ ada emas. Gitu. Jadi bisa keluar dari ini, dia lihat helikopter view kan. Betul, iya. Wah, itu ilmunya tinggi itu ya. Nggak tinggi, itu cuman bedanya wong sadar karo wong sadar. Itu umur berapa bro mulai bisa berpikir gitu ya? 40 lebih sih. Setelah 40 ya? Iya. Actually banyak shift terjadi semenjak gue jadi bokap ya, jadi father ya. Jadi di situ kan mungkin lebih kayak, I have to be responsible for my child. Terus ayah gue juga meninggal di saat yang bersamaan, jadi beda cuma jeda 5 hari. Ya di situ terjadi akselerasi pendewasaan ya. Di satu sisi gue menjadi bokap, di satu sisi
anak yang kehilangan Ya. ayah, tapi di satu sisi anak yang menjadi ayah gitu ya. Jadi itu fase yang luar biasa keren buat gue, karena itu cara Tuhan langsung kayak kalau kita bilang dicolok, di upgrade Dua-duanya. dua level. Langsung dua. Gitu. Ya itu pasti ini banget ya, pengalaman yang sangat ini banget ya, berkesan sekali. Iya, dan di situ lebih grounded ya. Kan lu kaget, ya grounded lah. Terus kamu mulai ngelihat menjauh gitu ya. Iya, mulai lihat semua dari sisi ini selaras nggak sama gue, berguna nggak. Bagusnya di NLP yang gue suka itu konsepnya berguna apa enggak. Iya. Dan berguna di sini kan bukan berarti soal win-lose, tapi win-win. Berguna itu artinya dia ngajarin sesuatu yang lu ngelakuin, setiap keputusan yang lu ambil tuh lalu sadar ini berguna buat diri lu, buat keluarga lu, buat bangsa lu, buat Jadi sadar ya, jangan sadar. emosional gitu Iya. ya di sini intinya ya. iya. Ini apakah keputusan ini bagus buat saya, buat orang lain, satu-satu dipikirin. Pikirin dan kalaupun ada keputusan yang dari pihak sana win, dari pihak sini lose, juga dipikir. Mungkin losing adalah kebergunaan buat gue dibanding winning, tapi nanti gue kena masalah. Oh. Jadi Paham. sometimes hari ini kesannya losing, tapi sebenarnya lu dipersiapin untuk big win Ya, gitu. mundur satu langkah untuk loncat 3 Yes, langkah. betul, namanya. betul. Jadi ya mulai, tapi habis itu gue mikir mungkin kalau udah tembus 40-an orang pada kayak gitu semua kali ya, nggak tahu. Tapi Iya. yang gue suka ya semenjak gue mengerti, oh ternyata kita bisa loh menjadi orang yang berguna dimanapun asal kita tahu dua, pola kita mengambil keputusan, Pola kita mengambil keputusan harus tahu value prinsip-prinsip kita, prinsip-prinsip. dan pola tempat kita bekerja. Jadi misalnya, oh ini pekerjaannya rigid, butuh analisis. Kamu punya nggak skill analisis? Kamu bisa menganalisa. Pertanyaannya setiap manusia punya skill analisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa. Oh iki tukang tipu, iki wongnya apa? Berarti ada analisa, ada instinktif. Ya. Iya kan? Bedanya apa? Apalagi sekarang dengan tools AI bro. Itu tools yang powerful banget untuk melakukan segala pun yang lo mau. Tinggal lu mau jadi budaknya teknologi atau lu mau jadi masternya teknologi. Dengan adanya AI pekerjaan hilang nggak bro? Kan katanya orang pada ngomong hilang nih kalau nanti ada AI. Menurut semua kita- gua pekerjaan nggak hilang, tapi skill yang repetitif. Repetitif. Itu akan tergantikan. Jadi justru AI ini mendorong orang untuk lebih banyak menggunakan otak kanan. Karena otak kirinya kalau sifat binary itu bisa digantikan AI. Ya. Yang otak kanan kreativitas itu yang nggak bisa. Yang sulit. Ya, sulit. Bukan nggak bisa tapi sulit. Ya. Karena sekarang kayak video aja udah mulai real, udah mendekati real gitu kan. Ya. Tapi kan AI tidak bisa meng-create itu kalau nggak ada command prompt ya. Nah tapi kan udah ada agentic yang bisa mikir, yang bikin keputusan dan sebagainya lagi dilatih nih kan di fase sekarang. Bakal udah ada nanti super AI yang benar-benar bisa mengambil keputusan. Bisa, Tapi bro. Secara teknis bisa. Kamu kan orang IT itu. Bisa. bisa. Nah, kuncinya kan data. Oh. Makin banyak data dia pelajarin, dia pelajarin polanya. Selama ada polanya dia bisa Nah, putusin. jadi gue mikir kalau bisnis ada polanya, main saham ada polanya, betul? Ya. Main properti ada polanya. Berarti hidup juga pasti ada polanya, betul. ya kan? Betul. Berarti cara kita dekat sama Tuhan juga pasti ada polanya, Betul. gitu. Berarti gimana mendatangkan uang lebih banyak juga pasti ada polanya. Iya. Nah, pemahaman itu mulai tertanam. Oh, pola. Berarti kita harus belajar polanya. Iya. Nah, banyak orang kan belajarnya double way gitu kan. Double gue. Letter luck maunya ini. Iya. Pokoknya kita harus punya hukum ketertarikan. Gimana? Merem, bayangin. Ferrari neng depan rumahmu. Tiap hari, bayangin. Ferrari netko. Lah gak iso harus kerja gitu. Menuju Ferrari itu apa? Oh, aku punya Avanza C. Oh, habis itu aku punya CR-V. Oh, aku punya ini, aku punya itu. Misalnya gitu. Itu yang aku perhatiin bro. Kamu tuh bisa membaca pola ya. Kemampuan membaca pola itu bagus gitu. Jadi kalau orang kan biasa saya lihat ya. Orang itu kalau buku, udah ya pokoknya kamu banyak bro yang sering nanya ke saya. Pak Pipo, kunci punya properti banyak. Gimana sih? Kamu tuh harus gini. Nanti dia ngomong, kalau gitu Pak Pipo bikin aja langkah 1 gini, langkah 2 gini, langkah 3 gini.
Kadang kalau kamu sudah saya kasih langkah-langkahnya, begitu kamu ketemu kondisi berbeda, kamu bingung kamu. Betul. Sementara kalau tahu polanya, Dimasukin bisa. kemana Iya, aja bisa. iya, Iya. bisa. Karena pola A belum tentu cocok sama situasi B. Iya. B punya pola sendiri. Iya. Iya. Tapi ketika tahu polanya, bisa bermanfaat semuanya ya. Bisa, betul. Nah itu kok bisa ya? Kamu beda gitu loh. Kok bisa? Enggak sih, banyak yang lebih hebat. Banyak yang lebih ini. Itu cuman gara-gara kebanyakan demen mikir aja kali, bro. Itu karena kamu sadar, aku setiap kali harus melihat pola, atau enggak gini aja, memang aku dari dulu gini ya. Ya, secara nggak langsung aku suka mempelajari orang, suka mempelajari karakter, suka mempelajari demen nonton film kali ya. Tapi pola itu aku sadar semenjak NLP sih. Semenjak belajar NLP aku sadar everything is a pattern. Cocoknya NLP itu buat siapa sih? Anak muda? Oh iya, Generasi kalau lo tanya tua. tadi itu, kalau lo balik Sunil tahun dulu, lo mau belajar apa? Satu. Ini balik Kalau umur bisa- 20 ya ceritanya ya? Enggak, balik ke umur SMA. SMA? Kalau bisa di SMA, gua tahu ada NLP, gua ambil NLP. Itu sebelum ikut kuliah, gua udah ngerti NLP. Wah, gila. Pasti banyak menyelesaikan. Contohnya apa? Ya, misalnya sekarang lu belajar frame, misalnya lu di kuliah secara tersirat, tidak tanpa lu sadarin, lu tuh diajarin caranya belajar. Jadi bukan belajar, tapi belajar cara belajar ya? Iya. Tapi kalau lu ngerti otak lu gimana bekerjanya, neurolinguistic programming, bro, berarti lu bisa memprogramming. Lu akan pilih cara tercepat untuk belajar dengan cepat. Karena setiap orang mungkin punya cara belajar beda-beda ya? Berbeda-beda. Kalau misalnya gue tahu, oh gue itu orang visual, berarti gue itu harus belajar semua dengan gaya visual. Oh gue orang audio, gue harus belajar. Oh gue orang kinestik, gue harus megang. Gitu. Mau belajar properti, gue harus pegang tangannya Pipo. Gitu kan. Berarti mestinya waktu SMA sebelum kuliah, orang harus dapat pelajaran NLP ya? Gue sih memang mendorong, bahkan nanti anak-anak gue juga gue bilang, lu dari SMP aja gue cekokin. Oh, Meskipun lu nggak ngerti, kapan mulai cocok belajar NLP? SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 mulai belajar ya? Iya. Kenapa? Kalau sebelum itu kenapa? Belum waktunya. Kan mereka punya kognitif belum fully develop. Oh, jadi ketika masuk SMP kelas 3, udah mulai waktunya Udah mulai developing. Kan? developing. Bayangin kalau lagi developing aja udah kita tata. Kreativitasnya hilang nanti ya? Sebenarnya itu nggak ada efek soal kreativitas. NLP itu hanya cuman mengerti brain lu gimana sih kerjanya. Nanti jadi mengkategorikan gini nggak? Aku ini orang visual, jadi aku nggak mau belajar di luar cara visual. Enggak, di NLP nggak begitu. Nggak gitu ya? Nggak itu. Karena ini orang yang nggak belajar NLP sama yang belajar NLP beda. nggak begitu. Makanya di pertanyaan, aku orang visual. Kalau aku nggak bisa visual, kalau aku nggak selain visual Membatasi aku nggak diri. visual gitu. Lah, pertanyaannya visual tuh berguna nggak buat lu? Kalau berguna ya wes move on. Ya, Nggak ribet. ya. Tapi kalau lu mau expand, karena lu bisa expand, ya lu belajar caranya. Makanya ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset kan, aku wes orangnya ngene. Ya, pokoknya saya gini gitu ya. Nah, itu artinya orangnya egois apa enggak? Atau orangnya wes paham dirine sopo? Paham. Salah, orangnya egois. Disuruh berubah nggak mau, aku wes ngene. Saya bisanya cuma gini, udah. Iya. Gitu ya. Nah, artinya kan nggak siap berubah. Iya. Tapi mau nasibnya berubah. Ya, aneh. Hanya orang gila yang yang cara sama tapi berharap hasil beda. Nah, gitu. Oh, harusnya gimana, Bro? Ya, orang tuh punya spirit nyoba, bro. Nggak apa-apa ya? Ya, lu gimana? Pertama kali nyoba, kebetulan lu bilang itu bisa dibilang hoki, oke. Iya. Kedua kali, ketiga kali, menjadi pola atau enggak? Menemukan pola enggak? Lu berani mengedukasi orang tentang properti karena lu tau polanya, bro. Iya. Karena kalau coba-coba kan ya sama ya kita ya dulu kan coba-coba kan bisnis ini. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Proses ya. Proses. Pertanyaannya, lu mau nyangkut di proses selama apa? Kan ada orang, oh aku bukan orang proses, aku orang goal. Lihat, lu mau dapat goal gimana kalau nggak melewati proses? Ya, jadi sekolah tuh ya sampai kuliah, Bro. Iya. Jangan seumur hidup sampai umur 100 masih sekolah terus nggak pernah praktek. Ya sama juga bohong juga ya. Karena menurut gue sekolah kan ada dua, institusi pendidikan Iya. dan institusi kehidupan. Itu Iya. dua sekolah yang berbeda, Iya. gitu. Tergantung fungsinya apa, mau jadi dokter ya harus masuk institusi pendidikan kedokteran. Kalau ini Tapi kalau udah ngomongin entrepreneur,
ngomongin finance, ya lu belajar. Tapi finance itu kan nggak harus cuma di kuliah. Iya. Itu kan terus. Itu di lapangan ada course di lapangan dan entrepreneur di lapangan, nggak mungkin entrepreneur adalah. Iya, nggak ada, nggak bisa. Makanya susah. Nah ini buku apa nih bro? Aku pengen tahu nih. Ini Udah buku gini aja. Udah Gini Aja. Kok judulnya Udah Gini Aja? Ya, karena buku ini adalah buku terjemahan tantangan-tantangan yang dihadapi kebanyakan orang termasuk diri gue. Intinya begini, selama 20 tahun apa yang gue lewatin semuanya gue paparin di sini. 20 tahun. Gue pernah masuk ke fase penundaan. Dikit-dikit nunda. Gue pernah masuk di fase overthinking. Waduh, kalau begini nanti gimana? Waduh, kalau kayak begini. Jadi nggak action. Yeah. Overthinking. Gue pernah masuk ke level ekspektasi ketinggian. Nggak iso manage expectation. Gue pernah masuk ke dunia sales, kena penolakan, mentalnya drop. Gue pernah punya masalah networking. Mau kenalan sama orang takut. Mau say hello, aku iki sopo. Yeah. Ngomongin tentang vibrasi, ngomongin tentang paling simpel deh. Kamu tuh jadi orang udah dikasih makan sama orang tua, belajar bersyukur. Lah, gak ada yang ngajarin cara bersyukur, bro. Siapa yang ngajarin lo cara bersyukur? Ada nggak secara literally dikasih template cara bersyukur? Nggak ada, cuman suruh pokoknya bersyukur ya, udah gitu doang kan? Ya kan? Di sekolah cuman apa? Terima kasih Tuhan. Itu kayak robot kan? Iya, tapi bukan praktikalnya gimana? Diduduk gitu. Coba rasakan kamu menerima angin. Nah itu kan beda. Ya. Rasanya gimana? Ya. Nah itu terimalah. Baru kamu bisa kasih gitu kan? Nah itu terima kasih, being grateful gitu. Nah itu kan nggak ada. Nah di sini diajarin cara-caranya. Dan buku ini konsepnya mainnya cuman nggak perlu dibaca. Dari A sampai Z. Ya. Cukup buka bab yang ada masalah lo. Lo ada masalah di sales, lo ada masalah di leadership, lo ada masalah di overthinking, lo ada masalah di communication, lo ada masalah di networking. Lo buka babnya, di situ ada 10 skenario. 10 skenario. Banyak dong pilihannya gitu ya. Contoh 10 skenario. Hidup kita penuh dengan skenario karena ini panggung. Jadi skenarionya misalnya ada orang yang mau masuk, kalau networking misalnya ada orang yang pergi, gue hari ini mau networking, gue datang ke seminarnya Pak Pipo. Berangkat, datang. Dia cuma ngomong gue mau networking, tapi nyampe ke seminar duduk diem. Not working. Kalau yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan bro, ragu-ragu. Ada decision making. Decision making. Ada. Apa contohnya? Kalau decision making itu misalnya pada saat lu mau melakukan keputusan Mau beli properti. Ini cocok nggak ya? Nah, pola memutuskannya ada. Ada pola memutuskannya. Ya. Step by stepnya kamu pertimbangkan ini. Di situ nggak ada step by step. Lu kalau lagi nyangkut di A atau B, actionnya tulis pro and con-nya 3x3. Yang mana? Ambil dulu keputusannya. Jadi jangan over analysis. Cukup 3. Kurang jelek, kebanyakan juga jelek. Iya, udah gitu 3, putusin. Jadi di buku ini pokoknya jangan nyangkut. Move on. Lu nabrakan, tapi lu bakal nyampe. Ya. Belok sedikit, tapi nyampe. Iya. Apa aja bro di dalamnya bukunya tadi? Waduh. Babnya tuh banyak bro. Tapi bacanya cukup. Actually ini bagus sekali kalau gue challenge lo untuk pilih satu bab. Oke. Lu mau ngomong soal keputusan kan tadi kan? Iya. Itu yang paling seru kan? Iya, di properti kan harus decide kan. Dari sekian banyak properti, mana yang mau kita pilih? Bingung mau pilih yang mana, blok pengambilan keputusan. Buka tentang pengambilan keputusan. Iya. Jadi orang itu kalau problem di pengambilan keputusan cuma 2 bro. Takut salah pilih atau terlalu banyak opsi. Karena terlalu banyak opsi jadi bingung dia. Iya. Atau jadi, salah pilih. Kalau kita ngomongnya tuh, kalau bahasa trennya sekarang nih, FOMO itu kan fear of missing out. FOBO, fear of better option. Takut ambil ini, kayak orang beli properti, begitu diokein, ya tahu gitu lebih murah lagi dong mestinya. Jadi contoh nih, lu takut pilihan yang salah bikin lu gagal. Ya. Masuk akal? Ini skenario nih. Ternyata orangnya saya tawar 2M mau ya, berarti 1,5 harusnya bisa nih. Nah, gitu. Lu terus-terusan mikirin gimana kalau pilihan gue salah dan gue gagal. Ketakutan ini bikin lu ragu dan nggak ngambil keputusan apapun. Ya. Main hacknya, kegagalan bukan akhir dari segalanya.
Lu bisa belajar dari setiap pilihan yang lu ambil. Bahkan kalau pilihan lu itu salah, gagal adalah bagian dari proses belajar. Actionnya, ambil keputusan dengan mindset bahwa setiap pilihan lu adalah kesempatan buat belajar. Jangan takut buat gagal karena lu bisa selalu memperbaiki langkah lu di kemudian hari. Itu actionnya. Terus, terlalu banyak pilihan, skenario kedua nih. Terlalu banyak pilihan dan nggak tahu yang mana yang terbaik. Ya. Lu punya banyak opsi di depan lu, dan setiap opsi terasa menarik. Tapi lu bingung harus pilih yang mana. Akhirnya lu stuck karena nggak bisa memutuskan. Main hacknya, terlalu banyak pilihan bisa bikin lu overthinking. Ya. Fokus pada 2 atau 3 pilihan terbaik. Oke. Dan buat keputusan dari situ. Action, lu pilih 2 opsi yang menurut lu paling mungkin. Buat daftar pro dan kontra, lalu ambil langkah berdasarkan apa yang paling sesuai dengan tujuan lu. Oke. Jadi ketika ketemu properti udah bagus, mau dibeli atau enggak, tapi nggak bisa mutusin, kemungkinannya karena 2 ya. Takut salah atau ini terlalu banyak pilihan ya. Yes. Gitu. Itu menarik tuh untuk teman-teman properti, karena saya lihat banyak orang yang mau beli properti, Pak nanti jangan-jangan bisa lebih murah lagi ya Pak. Pak jangan-jangan lebih murah lagi. Iya betul. Sama kayak orang sekarang, kemarin ada teman gue bilang, nih mas lagi tinggi nih, jual. Gue bilang, ya sekarang lu jual semua, terus besok turun, lu senang. Tapi kalau besok naik lagi, mau tunggu lagi nggak? Oke, ini bisa didapat di mana bro bukunya? Bukunya ada di Marketplace. Marketplace ada ya? Linknya nanti ada di bawah. Oke. Terus ada juga official websitenya, www.udahginiaja.com. www.udahginiaja.com. Oke, nanti teman-teman bisa dapatkan di situ. Bukunya masih available ya? Masih available. Masih available. Teman-teman juga bisa pelajarin banyak dari Bro Sunil. Bro Sunil punya kelas nggak? Belum. Nah, kalau orang pada pengen belajar, karena saya appreciate hustle-nya itu nggak pernah Saya mau nyerah. pernah bikin kelas, terus saya stop dulu. Tahun ini lagi ngelihat kayaknya waktu, karena gue kan Iya, sibuk banget. lumayan mengakomodasi waktu dengan penuh keselarasan. Oke teman-teman, jadi intinya itu teman-teman, teman-teman bisa belajar banyak dari Bro Sunil. Saya pun belajar, saya dengerin podcast beliau luar biasa. Teman-teman juga bisa tonton di podcast, dan teman-teman juga bisa dapetin buku Udah Gini Aja, buku praktis untuk teman-teman kalau ada masalah atau apapun, teman-teman bisa baca buku ini karena sudah banyak langkah-langkahnya. Contoh tadi pengambilan keputusan. Oke, Bro Sunil, thank you. Atau mau ada yang sampein buat teman-teman member-member Pipo yang nonton? Thank you Bro Pipo, dan looking forward untuk ikut kelas lo. Gue looking forward, dan jangan lupa di follow, jangan lupa di share, dan jangan lupa menjadi pribadi yang lebih seru, yang lebih asik, dan nggak perlu takut karena hidup cuma sekali, nggak berkali-kali. Oke, thank you teman-teman. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di waktu yang lain. Salam Passive Income Property. Thank you bro. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.